Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 Maret 2024 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Yesus berkata, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Namun aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Namun aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku menyelesaikannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa telah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa melaluinya kamu memiliki hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang telah menerima hormat seorang dari yang lain, dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Namun jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, apakah Anda pernah mendengar nama Leonardo da Vinci? Pastinya iya. Kalau Anda dengar nama itu, langsung teringat lukisan Mona Lisa atau patung Daud yang ada di Italia. Lalu bayangkan kalau suatu hari Leonardo da Vinci yang adalah seorang pemahat ulung, seorang pelukis luar biasa, dia datang ke sanggar lukis mau ikut melukis. Lalu tiba-tiba dia dimintai ijazah. Kamu betul gak sih pelukis? Ayo dong, tunjukkan ijazahmu, tunjukkan hasil karyamu. Kami gak bisa terima orang sembarangan di sanggar lukis ini. Wah, tentunya lucu sekali ya, menggelikan sekali. Masa orang yang sudah punya karya-karya besar
masih nggak dipercaya, masih dimintai ijazah, masih disuruh membuktikan dirinya sendiri. Atau mungkin kalau suatu hari Agnes Monica datang ke klub nyanyi dan dia mau jadi anggota di sana, tapi ditanya dulu, ayo kamu buktikan dulu dong bahwa kamu bisa nyanyi, kirim rekaman lagumu. Wah, itu juga kan sangat aneh, sangat menggelikan. Masa seorang Agnes Monica masih harus membuktikan dirinya? Tetapi Sobat Fresh Juice, itulah yang dilakukan orang di zaman itu kepada Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang, mereka malah ragu, betul gak sih dia anak Allah? Malah mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, utusan Allah, mengajak orang untuk bertobat, mereka malah mentertawakan Yesus dan menganggap Yesus itu menghujat Allah katanya. Bukankah ini juga menggelikan? Lucu sekali kan bahwa Yesus harus membuktikan dirinya. Dan kalau kita dengar bacaan tadi, judul perikopnya adalah kesaksian tentang Yesus. Di dalam perikop ini Yesus berkali-kali menunjukkan bukti siapakah dirinya. Dia menggenapi apa yang ada di dalam hukum orang Yahudi yang juga ditulis di dalam kitab Ulangan bab 19 ayat 15 bahwa katanya hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Jadi untuk membuktikan siapa dirinya, Yesus pun mengedepankan 2 dan 3 orang saksi. Dia katakan kalau aku sendiri yang bersaksi tentang diriku itu pasti tidak benar. Tetapi ada kesaksian dari Bapa yang diberikan kepadamu. Ada kesaksian dari Yohanes Pembaptis yang diberikan kepadamu. Ada juga kesaksian dari Musa yang sudah menuliskan tentang aku, katanya. Sudah 3 orang yang bisa membuktikan siapa Yesus. Apakah orang-orang Yahudi ini masih ragu? Itu yang Yesus ingin coba tanyakan di dalam perikop ini. Kita tahu jawabannya. Mereka masih ragu. Mereka masih gak mudeng siapa Yesus. Dan mereka berusaha terus untuk menjatuhkan dan membunuh Yesus. Yang padahal adalah juru selamat yang mereka nantikan. Yang padahal adalah anak Allah. Sobat Fresh Juice, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin bagi orang di zaman itu mereka masih belum mudeng karena mereka belum melihat buktinya. Tetapi kita di zaman ini, kita sudah baca cerita Alkitab ini, kita sudah punya Alkitab yang berisi kisah hidup Yesus. Kita punya kesaksian dari para nabi. Kita juga punya berbagai orang-orang kudus yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Yang memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus sungguh anak Allah. 2000 tahun sudah berlalu. Sudah begitu banyak saksi yang menyatakan sungguh Yesus adalah anak Allah. Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? Bisakah Engkau menolong saya? Saya sudah novena berkali-kali, kenapa Engkau tidak menolong saya? Saya rasanya sudah lelah ikut Engkau. Engkau kok tidak datang-datang menolong saya? Apakah Engkau sungguh sayang pada saya? Dan banyak lagi keraguan seperti itu yang masih ada bahkan sampai zaman sekarang. Sobat Fresh Juice, apakah Yesus perlu membuktikan dirinya lagi dan lagi? Tentu tidak. Maka mari mulai saat ini kita dengan penuh iman melangkah bersama Yesus.
kita percaya dengan iman akan kasih Yesus bagi kita. Dia yang sudah memberikan dirinya 2000 tahun yang lalu. Dia pasti masih dan akan terus mengasihi kita. Seperti dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yesus mengasihi Anda dan Yesus mengasihi saya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ampuni kami jika kami masih meragukan Engkau, jika kami masih meragukan kasih-Mu. Tetapi mulai saat ini kami akan melangkah dengan penuh iman. Kami tidak akan ragu lagi, Tuhan. Terima kasih. Teruslah berjalan bersama kami dan peganglah selalu tangan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 Maret 2024. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.